Fotosintesis. Sebagian besar kehidupan di bumi bergantung pada fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri fotosintetik. Organisme tersebut mampu menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi cadangan makanan dan juga oksigen yang dibutuhkan oleh hampir seluruh kehidupan di bumi. Cadangan makanan kemudian mengalir dari tumbuhan ke organisme herbivora, dan dari organisme herbivora energi kemudian mengalir ke organisme karnivora, dan begitu seterusnya. Selama fotosintesis, tumbuhan akan mengambil air dari dalam tanah dan karbon dioksida dari udara. Air kemudian akan mengalami oksidasi, berarti ia akan kehilangan elektronnya. Sedangkan CO2 akan mengalami reduksi, berarti ia akan mengalami penambahan elektron. Air kemudian akan teroksidasi hingga menghasilkan oksigen, yang kemudian oksigen tersebut dibebaskan ke udara. Sedangkan karbon dioksida yang mengalami reduksi akan menghasilkan molekul glukosa yang menyimpan energi kimia. Ada baiknya mari kita pelajari bagaimana fotosintesis terjadi. Pada tumbuhan, daun adalah organ utama tempat berlangsungnya fotosintesis. Paling tidak ada 3 alasan mengapa daun merupakan tempat atau organ utama berlangsungnya fotosintesis. Yang pertama, daun memiliki sel-sel yang mengandung pigmen klorofil atau zat hijau daun yang mampu menangkap cahaya matahari yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, daun memiliki luas permukaan yang relatif lebih luas, sehingga dengan luas permukaan yang sangat besar, mampu menangkap cahaya matahari dengan optimal. Dan yang ketiga, daun memiliki lapisan yang sangat tipis, sehingga ketika cahaya matahari mengenai daun, seluruh bagian sel-sel tumbuhan akan terpapar oleh cahaya matahari, sehingga fotosintesis akan berlangsung lebih optimal. Seperti kita ketahui, ya, tidak semua sel-sel daun mengandung pigmen klorofil. Ya, sel-sel yang mengandung pigmen klorofil ada pada daerah yang kita sebut dengan mesofil. Pada lapisan mesofil inilah sel-selnya mengandung banyak pigmen klorofil. Selain itu, pada permukaan atas dan bawah daun terdapat satu lapis epidermis yang bagian atasnya dilapisi oleh lapisan kutikula yang memiliki fungsi untuk mengurangi terjadinya penguapan air. Dan di bagian bawah lapisan epidermis ada lubang-lubang mulut daun yang biasa disebut dengan stomata. Lewat lubang stomata inilah pertukaran gas yang dibutuhkan dalam fotosintesis, dalam hal ini karbon dioksida, ini akan diambil dari udara masuk ke dalam sel-sel daun, sedangkan hasil fotosintesis berupa oksigen nanti akan dikeluarkan dari sel-sel daun menuju ke lingkungan melalui lubang stomata. Jika kita lihat lebih detil lagi pada sel tumbuhan, ada organel yang berperan dalam fotosintesis. Organel tersebut adalah kloroplas. Ya, di dalam organel kloroplas inilah sesungguhnya fotosintesis pada tumbuhan berlangsung. Secara umum, kloroplas memiliki bentuk seperti lensa cembung, di mana organel ini dibungkus oleh 2 lapisan membran. Membran luar, membran dalam. Di bagian dalam dari kloroplas terdapat tumpukan-tumpukan seperti koin yang bertumpuk-tumpuk yang disebut dengan grana. Grana ini sendiri sesungguhnya disusun oleh tilakoid. Kalau kalian perhatikan pada gambar, tilakoid dan grana berwarna hijau. Artinya, pada tilakoid atau grana terdapat klorofil. Selain itu, kloroplas juga memiliki isi kloroplas yang bernama stroma.
Baik tilakoid maupun stroma merupakan dua bagian kloroplas yang penting dalam proses fotosintesis. Fotosintesis tidak akan berjalan apabila tidak ada cahaya. Sehingga keberadaan cahaya sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Namun, tidak semua cahaya digunakan dalam proses ini. Ada cahaya-cahaya yang dipantulkan setelah mengenai kloroplas. Ya. Cahaya yang digunakan dalam fotosintesis adalah cahaya yang diserap oleh klorofil. Dan sebagian cahaya yang lain hanya dilewatkan begitu saja. Sehingga dalam fotosintesis tidak semua cahaya dipakai. Hanya cahaya yang diserap oleh klorofil lah yang digunakan dalam proses fotosintesis. Cahaya yang digunakan dalam fotosintesis adalah cahaya yang disebut dengan cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya dengan panjang gelombang antara 380 nanometer hingga 750 nanometer. Menurut teori fisika, cahaya selain bersifat sebagai gelombang, cahaya juga mengandung paket-paket energi yang disebut dengan foton. Cahaya memiliki dua sifat, yaitu sebagai gelombang dan mengandung energi. Apa hubungan gelombang cahaya dengan energi yang dikandungnya? Semakin pendek panjang gelombangnya, maka energi yang terkandung sangat tinggi. Sebaliknya, semakin besar panjang gelombangnya, maka energi yang dikandungnya semakin kecil. Kalau kita perhatikan pada gambar berikut, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma itu memiliki panjang gelombang yang sangat pendek sekali. Sehingga energi yang dikandung oleh ketiga gelombang ini sangat tinggi. Sebaliknya, pada sisi kanan, infrared, microwave, ya, gelombang radio itu memiliki panjang gelombang yang sangat besar. Sehingga energi yang terkandung di dalamnya sangat kecil. Fotosintesis berlangsung pada cahaya yang memiliki panjang gelombang dan energi yang terkandung pada cahaya tersebut relatif berada di antara. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Sehingga energi yang terkandung pada cahaya tampak ini mampu menggerakkan proses fotosintesis tanpa menyebabkan gangguan berarti pada sel tumbuhan. Mari kita melihat bagaimana reaksi fotosintesis terjadi secara lebih detail. Fotosintesis terjadi pada organel kloroplas. Organel kloroplas terdiri dari dua bagian, yaitu tilakoid atau grana dan stroma pada bagian yang lain. Pada bagian tilakoid atau grana, terjadi reaksi fotosintesis yang pertama yang disebut dengan reaksi terang atau reaksi bergantung cahaya. Pada reaksi terang, cahaya dibutuhkan untuk mengaktifasi molekul-molekul klorofil sehingga molekul-molekul klorofil akan memecah air menjadi gas oksigen. Selain dihasilkan gas oksigen, pada reaksi terang juga dihasilkan ATP dan NADPH. Berbeda dengan oksigen yang dibebaskan ke lingkungan, ATP dan NADPH yang merupakan hasil dari reaksi terang ini akan digunakan untuk reaksi yang berikutnya dalam fotosintesis, yaitu reaksi gelap. Selain reaksi gelap membutuhkan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang, reaksi gelap juga membutuhkan substrat yang bernama karbon dioksida. Karbon dioksida diperoleh oleh sel tumbuhan dari lingkungan. Ketika sudah tersedia gas karbon dioksida, sudah tersedia ATP dan NADPH, maka
reaksi gelap yang berlangsung di stroma akan terjadi. Hasil akhir dari reaksi gelap adalah perubahan CO2 atau gas karbon dioksida menjadi molekul glukosa yang di dalamnya terkandung energi kimia. Reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang mengubah energi matahari menjadi energi dalam bentuk ATP dan NADPH atau NADPH2. Prosesnya adalah diawali dengan pigmen klorofil yang menyerap sejumlah energi dari cahaya matahari. Molekul klorofil yang menyerap energi dari cahaya matahari ini lama-kelamaan akan menyebabkan molekul pada klorofil menjadi tidak stabil. Atom-atom yang menyusun molekul klorofil akan bergerak tidak stabil karena adanya energi yang diserapnya. Atom-atom yang tidak stabil ini kemudian akan membebaskan sejumlah elektron. Sehingga elektron pada atom-atom klorofil tersebut kemudian akan mengalami eksitasi. Elektron yang tereksitasi ini memiliki kecenderungan untuk kembali kepada kedudukan semulanya. Nah, perjalanan elektron yang tereksitasi kembali ke kedudukan semulanya ini bisa terjadi dengan bantuan penerima elektron. Bersamaan dengan kembalinya elektron yang tereksitasi ke kedudukan semula, maka ATP disintesis. Proses bagaimana elektron yang tereksitasi kembali ke kedudukan semula dijelaskan melalui aliran elektron pada reaksi terang. Perjalanan elektron yang tereksitasi kembali ke kedudukan semula itu bisa terjadi melalui dua jenis aliran elektron. Yang pertama disebut dengan aliran elektron non-siklik dan yang kedua aliran elektron siklik. Apa perbedaannya? Kita lihat satu persatu. Aliran elektron non-siklik adalah aliran elektron yang utama dalam pembentukan ATP, NADPH, dan oksigen. Lewat aliran elektron non-siklik akan dihasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Prosesnya digambarkan melalui skema seperti berikut. Mula-mula cahaya yang mengenai molekul klorofil itu akan diterima oleh dua jenis fotosistem. Ada fotosistem 2 dan ada fotosistem 1. Fotosistem ini maksudnya adalah kumpulan molekul klorofil yang sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Pada fotosistem 1, cahaya matahari yang mengandung energi akan diserap. Sehingga molekul-molekul pada fotosistem 1 menjadi tidak stabil. Begitu pula pada fotosistem 2. Cahaya yang mengenai fotosistem 2, energi cahaya mataharinya akan diserap oleh molekul-molekul fotosistem yang kemudian menyebabkan molekul-molekul fotosistem 2 menjadi tidak stabil. Semakin banyak energi yang diserap, maka akan menyebabkan molekul-molekul penyusun fotosistem menjadi lebih tidak stabil lagi. Dan pada akhirnya, elektron yang menyusun molekul tersebut akan mengalami eksitasi, baik pada fotosistem 2 maupun pada fotosistem 1. Ya. Kedua-duanya akan mengalami eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi ini memiliki kecenderungan untuk kembali ke kedudukan semula. Nah, bagaimana aliran elektron saat tereksitasi kembali ke kedudukan semula? Yang pertama adalah melalui aliran elektron non-siklik. Pada aliran elektron non-siklik, elektron yang tereksitasi pada fotosistem 2 kemudian akan ditangkap oleh molekul penerima elektron yang bernama Pg, kependekan dari plastoquinon. Plastoquinon atau Pg kemudian akan mentransfer elektron yang diterimanya
menuju ke penerima elektron yang berikutnya, yang bernama sitokrom kompleks. Sitokrom kompleks kemudian akan mentransfer elektron yang dimilikinya ke penerima elektron yang ketiga, yang namanya PC, atau kependekan plastosianin. Berpindahnya elektron dari sitokrom kompleks ke plastosianin, ada energi yang dilepaskan. Nah, energi yang dilepaskan oleh elektron tersebut kemudian digunakan untuk menyusun ATP. Nah, elektron yang ditangkap oleh plastosianin ini kemudian akan dibawa menuju ke fotosistem 1. Alih-alih dibawa ke fotosistem 2, plastosianin ini akan membawa elektron ke fotosistem 1 untuk menutupi elektron yang hilang pada fotosistem 1. Apa yang terjadi pada elektron yang tereksitasi pada fotosistem 1? Karena elektron yang tereksitasi ini sudah ditutup dari fotosistem 2, maka elektron yang tereksitasi pada fotosistem 1 ini kemudian akan ditangkap oleh penerima elektron yang bernama Fd, kependekan dari ferredoxin, yang kemudian elektron ini akan digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Sehingga dari aliran elektron non-siklik ini dihasilkan ATP dan NADPH. Namun aliran elektron non-siklik ini belum selesai, disebabkan karena elektron yang hilang atau elektron yang tereksitasi pada fotosistem 2 belum ditutupi, belum ada gantinya. Sehingga karena elektron yang tereksitasi pada fotosistem 2 ini belum ditutupi atau belum disubstitusi, maka fotosistem 2 menjadi bersifat reduktor kuat terhadap molekul air. Akibatnya air akan dipecah. Peristiwanya disebut dengan fotolisis air. Air akan dipecah oleh fotosistem 2 menjadi 2H+, 2 elektron, dan setengah oksigen. Nah, 2 elektron hasil pemecahan molekul air akan digunakan untuk menutup kekurangan elektron pada fotosistem 2. Sehingga fotosistem 2 kemudian menjadi lebih stabil. Adapun 2H+ hasil pemecahan molekul air akan digunakan untuk mereduksi NADP+, ya, menjadi NADPH. Dan setengah oksigen akan dibebaskan sebagai produk reaksi terang, ya, yaitu gas oksigen. Proses ini disebut aliran elektron non-siklik disebabkan aliran elektron yang mengalami eksitasi tidak membentuk siklus, sehingga disebut aliran elektron non-siklik. Hasil akhir aliran elektron non-siklik adalah dihasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Apa beda aliran elektron non-siklik dengan aliran elektron yang kedua, yaitu aliran elektron siklik? Perbedaannya adalah bentuk alirannya. Pada aliran elektron siklik membentuk semacam siklus. Dan dalam aliran elektron siklik hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Sedangkan fotosistem 2 tidak terlibat. Aliran elektron siklik itu terjadi ketika jumlah ATP untuk siklus Calvin atau reaksi gelap jumlahnya tidak mencukupi. Kekurangan ATP untuk reaksi gelap akan ditutupi dengan melakukan aliran elektron siklik. Proses aliran elektron siklik adalah sebagai berikut. Fotosistem 1 akan menyerap sejumlah energi matahari sehingga molekul-molekul penyusunnya menjadi tidak stabil.
Semakin banyak energi dari cahaya matahari yang diserap, maka molekul-molekul penyusun fotosistem 1 menjadi sangat tidak stabil dan pada akhirnya elektron yang menyusun atom-atom fotosistem 1 kemudian akan tereksitasi. Elektron yang tereksitasi ini memiliki kecenderungan untuk kembali ke kedudukan semula. Ya. Nah, untuk mengembalikan elektron yang tereksitasi ke kedudukan semula dibutuhkan penerima elektron. Dalam hal ini adalah penerima elektronnya Fd, kependekan dari ferredoksin. Ferredoksin akan membawa elektron yang ditangkapnya menuju ke sitokrom kompleks. Kemudian dari sitokrom kompleks, elektron yang diterimanya kemudian akan ditransfer ke penerima elektron yang ketiga, yaitu Pc atau kependekan dari plastosianin. Ketika elektron dialirkan dari sitokrom kompleks ke Pc atau plastosianin, ada energi yang dibebaskan dan kemudian energi inilah yang kemudian digunakan untuk mensintesis ATP. Sehingga dalam aliran elektron siklik, ada ATP yang dihasilkan. Kembali ke aliran elektron siklik, elektron yang diterima oleh plastosianin ini kemudian akan dibawa menuju ke kedudukan semula, yaitu pada fotosistem 1. Nah, inilah yang disebut dengan aliran elektron siklik. Karena proses aliran elektronnya membentuk semacam siklus dan aliran elektron siklik ini hanya terjadi pada fotosistem 1 saja dan hasil akhirnya adalah ATP. Di mana ATP ini nanti akan digunakan untuk menutupi kekurangan ATP dalam siklus Calvin atau reaksi gelap yang merupakan reaksi fotosintesis yang kedua ya setelah reaksi terang. Reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang kedua dalam proses fotosintesis setelah reaksi terang berlangsung. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang untuk mengubah CO2 atau karbon dioksida menjadi glukosa. Reaksi gelap disebut juga dengan siklus Calvin karena reaksi ini terjadi melalui suatu siklus dan ditemukan pertama kali oleh ilmuwan yang bernama Calvin. Reaksi gelap atau siklus Calvin tempat terjadinya adalah di bagian stroma. Dan reaksi gelap atau siklus Calvin ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase yang pertama disebut dengan fiksasi karbon dioksida, fase yang kedua disebut dengan reduksi PGA, dan fase yang ketiga disebut dengan regenerasi RuBP. Untuk membentuk satu molekul glukosa, diperlukan 2 kali siklus Calvin, atau diperlukan 2 kali reaksi gelap. Di mana setiap reaksi gelap atau setiap siklus Calvin memerlukan sejumlah ATP sebanyak 9 dan NADPH sebanyak 6 molekul. Bagaimana prosesnya? Prosesnya diawali dengan masuknya karbon dioksida ke dalam kloroplas, yang kemudian karbon dioksida yang masuk di dalam kloroplas ini kemudian akan berikatan dengan senyawa 5 karbon yang terdapat di dalam stroma, ya, sehingga terjadilah pengikatan karbon dioksida oleh senyawa 5 karbon atau biasa disebut dengan RuBP yang difasilitasi oleh enzim bernama Rubisco. Hasil akhir dari pengikatan karbon dioksida oleh senyawa RuBP adalah terbentuknya senyawa 6 karbon yang bersifat labil. Inilah fase pertama dalam reaksi gelap atau dalam siklus Calvin, yaitu fiksasi gas karbon dioksida oleh RuBP yang akan menghasilkan senyawa 6 karbon yang bersifat labil.
Dikatakan labil karena senyawa 6 karbon yang baru terbentuk ini kemudian akan pecah menjadi 2. Ya, masing-masing terdiri dari senyawa 3 karbon atau yang biasa disebut dengan PGA. Senyawa 3 karbon PGA atau 3 fosfogliserat kemudian akan mengalami reaksi yang kedua atau fase yang kedua yang disebut dengan reduksi. Pada tahap ini, 3 fosfogliserat atau PGA akan mengalami reduksi oleh ATP menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat. Tidak berhenti sampai di sini, senyawa 1,3 bifosfogliserat kemudian akan mengalami reduksi pula oleh NADPH sehingga dihasilkan senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau biasa disebut dengan G3P atau beberapa buku menyebutnya dengan PGAL. Setelah terbentuknya senyawa gliseraldehid 3-fosfat atau G3P atau PGAL, satu senyawa gliseraldehid 3-fosfat ini akan meninggalkan siklus. Sedangkan senyawa yang sisanya ini kemudian akan mengalami fase yang ketiga, yaitu fase regenerasi RUBP. Ingat, gliseraldehid 3-fosfat adalah senyawa berkarbon 3, sedangkan RUBP adalah senyawa berkarbon 5. Bagaimana cara mengubah senyawa gliseraldehid 3-fosfat, senyawa berkarbon 3 menjadi senyawa berkarbon 5 atau RUBP? Prosesnya sangat sulit sekali. Namun, secara sederhana, proses perubahan senyawa gliseraldehid 3-fosfat menjadi RUBP ini membutuhkan sejumlah energi. Dalam hal ini adalah ATP. Ya. ATP akan memfasilitasi perubahan senyawa gliseraldehid 3-fosfat menjadi RUBP. Setelah RUBP terbentuk, maka RUBP kemudian akan siap untuk digunakan mengikat karbon dioksida untuk menjalankan siklus Calvin yang kedua. Di mana setelah siklus Calvin yang kedua ini berlangsung, maka nanti ada satu molekul gliseraldehid 3-fosfat yang kembali meninggalkan siklus Calvin. Nah, satu molekul gliseraldehid 3-fosfat yang meninggalkan siklus Calvin akan bergabung dengan satu molekul gliseraldehid 3-fosfat yang lebih dulu meninggalkan siklus Calvin yang pertama. Sehingga terbentuklah 2 senyawa gliseraldehid 3-fosfat. 2 senyawa gliseraldehid 3-fosfat ini kemudian merupakan bahan baku untuk pembentukan glukosa. Glukosa inilah yang kemudian merupakan produk dari reaksi gelap atau produk dari siklus Calvin. Demikian penjelasan singkat mengenai fotosintesis. Semoga bermanfaat.